Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indaria Oktavinata dengan NPM 2110631050065 dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Singapura Bangsa Karawang. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Dr. Rafiq Zulkarnain MPD selaku dosen pengampu dari mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Matematika. Nah, di sini saya akan memaparkan hasil rancangan proposal penelitian yang telah saya susun dengan judul Dimensi Math Anxiety Kognitif, Sikap Somatik terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Matematis. Yuk, langsung aja kita simak. Nah, yang pertama akan saya bahas di sini yaitu mengenai latar belakang. Nah, latar belakang di sini akan membahas secara rinci mengenai pentingnya pendidikan, urgensi dalam matematika, kecemasan matematika atau math anxiety, kaitannya dengan berpikir kritis dan penelitian terdahulu yang relevan. Nah, pendidikan disusun sebagai bentuk usaha untuk memungkinkan suatu negara dapat mengembangkan diri demi kelangsungan hidup dari generasi ke generasi selanjutnya. Nah, pendidikan juga perlu dipersiapkan sedemikian rupa hingga setiap individu mampu menjawab segala tantangan kehidupannya. Salah satu mata pelajaran yang sangat penting untuk dipelajari dan ada di setiap jenjang pendidikan ialah matematika. Nah, matematika merupakan mata pelajaran yang selalu berhadapan dengan simbol, angka, dan juga rumus. Matematika juga memiliki kaitannya yang erat dan tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, setiap siswa perlu memahami dan mengerti akan keberadaan penting matematika. Namun, fakta yang terjadi ialah banyak siswa yang memiliki kemampuan rendah dalam menyelesaikan persoalan matematika. Nah, salah satu yang menjadi faktor atau penyebabnya ialah kecemasan yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, rasa cemas yang dirasakan siswa ketika pembelajaran matematika sering disebut dengan kecemasan matematika atau mathematics anxiety. Nah, ketakutan terhadap matematika ini tidak bisa kita anggap remeh karena dapat menimbulkan ketakutan atau fobia terhadap pelajaran matematika bagi siswa karena tidak mampu beradaptasi dengan pelajaran tersebut. Nah, kecemasan matematika ini terbagi ke dalam 3 dimensi, yaitu yang pertama dimensi kognitif, dimensi somatik, dan juga dimensi sikap. Kecemasan matematika menjadi salah satu hal yang dapat menghambat kemampuan siswa dalam mengembangkan cara berpikir kritis dalam pembelajaran matematika. Nah, rendahnya kemampuan berpikir kritis dalam matematika, salah satunya adalah matematika masih dianggap sebagai mimpi buruk di kalangan siswa, sehingga persepsi negatif sering saja terjadi. Ketika rasa takut mempelajari matematika mendominasi pikiran siswa, maka pemikiran dan konsentrasinya menurun, hingga akhirnya mereka menjadi enggan untuk mempelajari matematika. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arpin pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kecemasan dalam belajar matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa, dan didukung juga oleh temuan Makrufa pada tahun 2022 menemukan bahwa semakin tinggi kecemasan matematika yang dialami siswa, maka proses berpikir kritis yang ditonjolkan siswa akan semakin berkurang. Dan kemudian temuan lain oleh Rohmah pada tahun 2021 mengemukakan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan matematika math anxiety siswa, maka semakin rendah pula kemampuan berpikir kritisnya. Sehingga penting untuk kita sadari bahwa kecemasan matematika dapat membawa dampak yang negatif terhadap kemampuan siswa dalam kemampuan berpikir kritisnya. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini ialah yang pertama, bagaimana kecemasan matematika atau math anxiety siswa dalam dimensi kognitif, sikap, dan somatik. Yang kedua, bagaimana kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, bagaimana kecemasan matematika atau math anxiety dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Yang terakhir adalah apa keterkaitan antara math anxiety dengan kemampuan berpikir kritis. Maka, tujuan dalam penelitian ini ialah yang pertama untuk mengetahui kecemasan matematika atau math anxiety siswa dalam dimensi kognitif, sikap, dan somatik. Nah, yang kedua, untuk mengetahui kemampuan berpikir kritis siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui kecemasan matematika atau math anxiety dapat mempengaruhi kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, yang terakhir, untuk mengetahui keterkaitan antara math anxiety dengan kemampuan berpikir kritis.
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak terkait. Nah, yang pertama bagi siswa diharapkan dapat meminimalisir dan mampu mengatasi math anxiety dan mampu meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian bagi guru diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi mengenai keberagaman sifat afektif siswa dalam memandang pembelajaran matematika dan diharapkan dapat mendorong siswa untuk berpikir positif dan mengembangkan kemampuan siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian bagi sekolah diharapkan dapat berkontribusi demi perbaikan kualitas proses pembelajaran di sekolah. Nah, yang terakhir untuk peneliti lain diharapkan dapat memperoleh wawasan baru mengenai math anxiety berdasarkan dimensinya dan kemampuan berpikir kritis yang dialami siswa dalam pembelajaran matematika. Nah, kemudian di sini ada tinjauan kepustakaan yang akan saya jelaskan secara lebih singkat saja. Di sini yang pertama ada kecemasan matematika. Menurut Friedman, yaitu kecemasan matematika merupakan respon emosional terhadap matematika berdasarkan pengalaman masa lalu yang tidak menyenangkan sehingga menghambat pembelajaran lebih lanjut. Nah, kemudian ada menurut Richardson dan Swin, kecemasan matematika itu diartikan sebagai bentuk perasaan depresi dan kecemasan yang mengganggu penyelesaian masalah matematika baik dalam kehidupan sehari-hari maupun akademik. Nah, kemudian ada definisi menurut Kuki mengatakan bahwa terdapat 3 indikator yang dapat menyebabkan kecemasan matematika. Yang pertama yaitu ada dimensi somatik, yang kedua ada dimensi kognitif, yang ketiga ada dimensi sikap. Nah, selanjutnya ada definisi kemampuan berpikir kritis. Menurut Ennis mengungkapkan bahwa berpikir kritis adalah pemikiran rasional dan bijaksana yang berfokus pada pengambilan keputusan tentang apa yang harus diyakini dan apa yang harus dilakukan. Kemudian menurut Duron, Limbach, dan Waugh, dia menyatakan bahwa berpikir kritis adalah kemampuan menganalisis dan mengevaluasi informasi. Kemudian ada hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Arpin pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kecemasan dalam belajar matematika terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Kemudian didukung juga oleh temuan Makrufa pada tahun 2022 yang mengemukakan bahwa semakin tinggi kecemasan matematika yang dialami siswa, maka proses berpikir kritis yang ditonjolkan siswa akan semakin berkurang. Kemudian temuan oleh Rohma pada tahun 2021 yang menemukan bahwa semakin tinggi tingkat kecemasan matematika atau math anxiety siswa, maka semakin rendah pula kemampuan berpikir kritisnya. Nah, maka hipotesis dalam penelitian ini yang pertama, siswa mengalami math anxiety yang berbeda-beda pada ketiga dimensi yaitu kognitif, sikap, dan somatik. Yang kedua, siswa memiliki tingkat kemampuan berpikir kritis yang beragam yang digolongkan pada kategori tinggi, sedang, rendah. Kemudian yang ketiga, siswa dengan math anxiety yang tinggi memiliki kemampuan berpikir kritis yang rendah. Yang keempat, siswa dengan tingkat math anxiety yang rendah memiliki kemampuan berpikir kritis yang tinggi. Nah, untuk metode yang digunakan pada penelitian ini, untuk desain penelitian menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif. Nah, kemudian pada populasi dan sampel. Nah, sampel yang digunakan ialah siswa kelas 10 SMA yang berlokasi di Karawang yang dipilih secara random. Kemudian untuk instrumen penelitian ini menggunakan instrumen tes dan juga non-tes, di mana non-tes ini digunakan untuk mengukur tingkat kecemasan matematika dan juga instrumen tesnya ini digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan berpikir kritis siswa. Nah, kemudian sini ada teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data di sini dengan cara memberikan soal tes dan juga non-tes berupa angket dan juga tes kemampuan berpikir kritis. Nah, kemudian untuk teknik pengolahan data di sini yang pertama yaitu memilih data sesuai kriteria, menampilkan data dan juga menyimpulkan hasil. Nah, untuk jadwal penelitian di sini yang pertama membuat rancangan proposal dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 pada bulan Desember. Kemudian seminar proposal dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-3 pada bulan Januari. Kemudian pembuatan instrumen dilakukan pada minggu ke-4 Januari hingga minggu ke-1 Februari. Kemudian uji kelayakan instrumen dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 pada bulan Februari. Nah, kemudian pelaksanaan penelitian dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 pada bulan Maret. Kemudian pengumpulan data dilakukan serentak dengan pelaksanaan penelitian. Nah, kemudian analisis data dilakukan pada minggu ke-4 bulan Maret hingga minggu ke-4 pada bulan April. Kemudian penarikan kesimpulan dilakukan pada minggu ke-4 bulan April hingga
minggu ke-1 bulan Mei. Kemudian yang terakhir menyusun laporan pada minggu ke-1 hingga minggu ke-4 bulan Mei. Nah, itu tadi adalah hasil rancangan proposal penelitian yang telah saya buat. Semoga dapat menjadi manfaat untuk yang lain. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.